Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan-bacaan dan Injil hari ini membawa kita dalam permenungan mendalam untuk direnungkan bersama. Dalam tradisi keagamaan orang Yahudi, ada kebiasaan mereka memberi peti persembahan di bait Allah. Di situ juga Yesus dan murid-muridnya berdiri dekat peti persembahan itu. Ia melihat orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, entah orang kaya maupun janda miskin. Orang kaya memasukkan uang ke dalam peti persembahan dengan jumlah besar atau dari kelimpahannya, sementara janda miskin memberi dari kekurangannya. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita bertanya dalam hati, siapakah janda miskin itu sehingga ia memberi dari kekurangannya? Jawaban kita ialah hanya seorang janda yang tidak mempunyai istri dan hidup sendiri. Memang bisa juga dikatakan bahwa kata janda di sini mewakili kelompok-kelompok lemah dan miskin dalam masyarakat. Walaupun demikian, keutuhan baptisan janda miskin kepada Allah terbukti ketika janda miskin itu memberikan seluruh nafkahnya ke dalam peti persembahan. Janda miskin tersebut memberi dengan tulus dan ikhlas, walau uang itu sebenarnya sangat dibutuhkannya untuk hidupnya. Akan tetapi pemberian janda miskin punya arti jauh lebih besar daripada uang yang dimasukkan oleh orang kaya dari kelimpahannya. Yang besar bukan nominalnya, tetapi komitmen janda miskin kepada Allah yang tersembunyi di dalamnya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel bab 16 ayat 7. Saudara-saudari terkasih, janda miskin, ia memberi segala kepunyaan untuk hidupnya pun diberi kepada Allah. Ia memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ia berarti memberi dirinya secara total untuk Tuhan. Sama halnya seperti janda miskin dalam bacaan pertama. Ia setia dan taat melakukan kehendak Allah lewat Nabi Elia, sehingga ia memperoleh rezeki dan kasih Allah yang berlimpah dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, mempersembahkan diri, mempersembahkan sesuatu kepunyaan kita dengan hati yang tulus merupakan pemberian diri secara total kepada Allah. Seperti Kristus sendiri yang memberikan dirinya, yang memberikan tubuh dan darahnya dalam ekaristi untuk kita, supaya kita memperoleh keselamatan darinya. Kristus rela mati di salib. Kristus menebus dosa kita karena Dia memberi diri secara utuh supaya kita selamat kepadanya. Maka kita syukuri keselamatan itu yang berasal dari Allah. Kita syukuri rahmat kasih Allah dan pemberian Allah itu kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut, jangan gelisah kekurangan kita. Tuhan memenuhinya dan kita tidak kekurangan apapun darinya, karena Dia adalah Allah memberi segala sesuatu untuk kita. Harapannya ialah kita harus percaya, setia dan taat melakukan kehendak Allah. Marilah saudara-saudari, berilah hidupmu bagi Allah dan sesama, berbagi kasih, berbagi rezeki,
berbagi kebahagiaan dan menolong sesama pun. Itulah ketulusan hati dalam memberi diri kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Persembahan apakah yang kita beri untuk Tuhan? Selamat bermenung.